Dilansir dari laman berita Zona Jakarta, Indonesia memang harus main cantik di Natuna Utara karena lawannya Cina. Cina tak bakal memberi kesempatan kedua bila Indonesia salah langkah di Natuna Utara. Langkah pertama Indonesia di Natuna Utara yang buat Cina kelabakan ialah memanfaatkan pasal UNCLOS untuk membunuh klaim Nendas Land. Seperti diketahui, Cina mengklaim Natuna Utara dengan klaim Nendas Land. Bermodal klaim ini, Cina merebut berbagai wilayah di Asia Tenggara. Kepulauan Spratly hingga Paracel sebagian sudah Cina duduki. Filipina yang paling dirugikan dalam klaim ini. Filipina kehilangan sekitar 80 buah pulaunya di Spratly. Cina sampai memastikan bahwa Filipina tak bakal bisa merebut pulau yang sudah didudukinya. Sebab Cina menggunakan taktik strategi kubis. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari laman berita tersebut yang berjudul, "Permainan Cantik Indonesia, Git Amerika Serikat pertahankan Natuna Utara namun tetap ambil untung dari Cina." Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Bagaimana Indonesia main cantik demi mempertahankan Natuna? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Strategi kubis sendiri merupakan taktik untuk mengepung sebuah pulau atau blok laut yang dilakukan Cina. Pengepungan ini bertujuan mengisolir kedudukan pasukan musuh yang mempertahankan pulau atau wilayah tersebut. Ketika dikepung, otomatis suplai logistik tak bisa mengalir ke sana karena disekat Cina. Dia menggambarkan strategi kubis, yang mengharuskan mengelilingi area yang diperebutkan dengan begitu banyak perahu nelayan, kapal administrasi, kapal pengintai laut, kapal perang angkatan laut bahwa pulau itu seperti dibungkus lapis demi lapis seperti kubis, jelas New York Times pada 2013 silam. Menurutnya, PLA Navy harus mengaplikasikan strateginya ini di masa depan. Kita harus melakukan lebih banyak hal seperti itu di masa depan. Untuk pulau-pulau kecil itu, hanya beberapa pasukan yang dapat ditempatkan di masing-masing pulau, tetapi tidak ada makanan atau bahkan air minum di sana. Jika kami melakukan strategi kubis, Anda tidak akan dapat mengirim makanan dan air minum ke pulau-pulau, jelasnya. Tapi Cina tidak bisa melakukan taktik ini di Natuna Utara. Sebab militer Indonesia mempunyai kemampuan menembus blokade yang dilakukan Cina. Berbeda dengan Filipina yang punya angkatan laut lemah, militer Indonesia tak bisa dianggap enteng oleh Cina. Indonesia sudah membangun batalion komposit di Natuna. Batalion ini bertugas menjaga kedaulatan Indonesia di Natuna yang sengaja dipersiapkan menyambut datangnya eskalasi konflik bersenjata melawan Cina. Indonesia menempatkan 4 kapal perang di Natuna. Kapal perang ini bertujuan mengusir unsur Cina seperti Coast Guard dan nelayannya keluar dari Natuna Utara. Indonesia juga menempatkan 1 flight F-16 di Natuna, jaga-jaga bila Angkatan Laut membutuhkan dukungan udara. Analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Hung Lei Tu, penasaran dengan pergerakan militer Indonesia di Natuna Utara. Sebab Indonesia terkadang sulit ditebak arah strateginya di Natuna Utara. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina, yang bahkan saya sebut provokasi, di Laut Natuna, ujar Lei Tu dikutip dari Lowy Institute Sydney, Australia. Sementara itu Lowy Institute meyakini Indonesia akan lebih aktif lagi di Natuna. Alasannya karena ancaman Cina membuat Indonesia lebih waspada di sana. Negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum Cina meningkatkan kekuatan militernya, terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, kekayaan pemerintah juga meningkat.
Mengapa Indonesia melakukan investasi pembelian Rafale ini sekarang? Tempat yang jelas untuk dilihat adalah Cina, yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut Cina Selatan, jelasnya. Media Cina, Sohu bahkan sudah memergoki kekuatan tempur Indonesia di Natuna. Indonesia setidaknya menyiapkan 1.000 tentara siap tempur di Natuna saat ini. Pemerintah Indonesia baru-baru ini membuka pangkalan militer besar di Kepulauan Natuna dekat 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan, berencana untuk menempatkan lebih dari 1.000 tentara. Dalam hal ini, Presiden Indonesia Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia dan siapapun yang ingin menyerbu wilayah Indonesia akan menerima akibatnya, jelas Sohu. Amerika Serikat juga akan membantu Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Tapi uniknya Indonesia bisa ambil untung dari kedua negara tersebut. Yakni Indonesia tetap punya kerja sama ekonomi erat dengan Cina. Namun juga melawan Cina di Natuna Utara dengan bantuan Amerika Serikat. Usaha Jokowi di Cina sekali lagi menggarisbawahi garis hati-hati yang ditempuh Indonesia dengan pemerintah sipil yang terus memperlakukan Beijing sebagai mitra kunci dalam program pembangunan ekonominya dan militer yang condong ke Amerika Serikat dan sekutunya, jelas Asia Times pada 28 Juli 2022. Bahkan seorang analis luar negeri yang tak mau disebutkan namanya menjelaskan usaha Indonesia itu berhasil. Entah bagaimana tampaknya berhasil. Jelas bahwa Cina tahu bahwa Indonesia memang memiliki tekad untuk mendorong kembali masalah kedaulatan di Natuna Utara, ungkapnya dikutip dari Asia Times.